Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat yang terhormat atau yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu Guru di ruangan ini yang sudah bersedia hadir untuk melihat presentasi dari Ibu Guru hebat kita ya, dari Bu Eni ya. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa junjungan untuk Nabi besar kita Muhammad Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh ilmu sampai saat ini. Sebelum dimulai, ada pun susunan acaranya. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ada paparan materi dari calon guru penggerak yaitu Bu Eni. Ada 5 materi yang masing-masing materinya akan langsung kita adakan tanya jawab. Lalu ada sedikit drama dan penutup. Sebelum kita lanjut ke acara, marilah kita membuka acara ini bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan doa lain menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya ialah paparan dari calon guru penggerak yaitu Ibu Eni. Kita akan saksikan bagaimana materi-materi yang akan disampaikan oleh Bu Eni pada hari ini. Pada Bu Eni disilakan. Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Dimas sebagai Wakil Satgas Sarana dan Prasarana, Bapak Ibu Guru hebat yang hari ini hadir atas memenuhi undangan untuk diseminasi menumbuhkan budaya positif. Dan juga sebelumnya terima kasih Mbak Ibu Kamila sebagai moderator pagi ini, dan juga Ananda yang menurut aku sebagai pengambil gambar. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih berulang kali, tidak bosan-bosan karena hari ini Bapak Ibu menyediakan waktunya hari ini untuk saya ya. Di hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 terkait dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adapun Bapak Ibu, diseminasi ini adalah memang tugas saya sebagai CGP, memberikan mentransfer apa yang sudah saya dapatkan dalam proses belajar saya. Kemudian berharap mendapat penebalan di sekolah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, langsung saja terkait dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah ini sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengangkat sedikit beberapa budaya positif di sekolah seperti kegiatan upacara bendera, kegiatan sapa 5S, sapa salam, bahkan sekarang ini 9S Bapak Ibu, sampai sehat juga menjadi usaha kita untuk pembelajaran 9S tadi. Jadi sehat itu ditanamkan di 9S itu. Kemudian kegiatan keagamaan bagi yang merupakan muslim maupun muslim, literasi, kemudian budaya positif pramuka, kebersihan, kemudian ada lagi budaya yang lain apa itu makan sehat. Ya, setiap hari apa ini kegiatan kita? Masih hari Selasa. Betul, terima kasih. Kemudian juga olahraga. Tadi hari ini kita lakukan olahraga sampai pagi. Kemudian ini kegiatan upacara Hari Besar Nasional. Di sini anak bermacam-macam beragam kondisi seragamnya. Nah, di sini saya juga mencatatkan budaya positif kepedulian kita terhadap murid, keluarga guru, ataupun sakit, ataupun penahanan. Sedikit menyisikan berupa ikut belasungkawa dan berduka. Kemudian juga ada satu lagi antara kita adalah budaya sholat berjamaah bersama setiap zuhur dan juga setiap Jumat, dan lain lagi. Nah, jadi Bapak Ibu semua, di sini budaya positif yang ditanamkan di sini. Silakan Ibu.
nilai budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita, ternyata di sana ditanamkan nilai-nilai kebajikan universal, di mana menurut ahli William Glasser dan Diana Gosset itu nilai-nilai kebajikan itu ada pada diri anak kita yang sudah kita tanamkan, sehingga hanya butuh penebalan-penebalan saja dan poin-poin tertentu yang kita kuatkan seperti itu. Di mana nilai-nilai kebajikan tersebut bernilai positif, tujuan mulianya yang mencapainya secara individu, kemudian bersifat universal, lintas budaya, lintas agama maupun latar belakang. Jadi apa yang sudah kita lakukan sudah masuk dalam budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu semua. Nah, capaian belajar yang diharapkan setelah kegiatan ini, saya akan menyampaikan beberapa 5 poin pembelajaran saya dalam CGP tadi, dan apa saja diantaranya adalah budaya positif, perubahan paradigma, kemudian teori kontrol, tidak motivasi tidak manusia, motivasi internal dan eksternal, kemudian juga hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir ditutup dengan segitiga restitusi yang selalu kita lakukan tanpa kita sadari. Hal-hal baru kita temukan di sini. Bapak Ibu menerapkan strategi disiplin positif untuk memerdekakan murid. Tujuan kita bicara capaian belajar ini ada tujuannya untuk menerapkan strategi disiplin positif, memerdekakan murid, berpihak kepada murid sehingga menciptakan sekolah aman dan nyaman seperti yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita. Bapak Pendidikan kita siapa itu? Ki Hajar Dewantara, atau saya maaf ini mundur ya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan ada merdeka. Istilah merdeka itu muncul pada sebelum zaman merdeka, sebelum tahun 1945, tahun 1908 kalau nggak salah saya, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan mengharapkan kemerdekaan itu bebas dari tekanan, bebas dari segala perilaku dari luar. Jadi kemerdekaan itu adalah ada merdeka dalam belajar, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi muncul dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi tidak sia-sia Indonesia merdeka tahun 1945. Tujuan dari Indonesia merdeka bukan dari bangsa Belanda, bangsa lain, tapi atas keinginan bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu sesuai dengan tujuan dari Bapak Pendidikan kita. Kalau kita sambungkan ke sana. Baik, Bapak Ibu semua. Kurang ini ya. Baik. Nah, ini sering muncul pertanyaan pemantik. Sebagai guru, ini suka kita lakukan tanpa kita sadari. Jawabannya nanti di akhir pembelajaran kita. Nah, di sini apakah kita pemantiknya? Apakah selama ini kita memberikan hukuman kepada anak dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, bagaimana pendapat kita, Anda, Bapak, Ibu di sini teman-teman, terkait pemberian hukuman seperti membaca, membersihkan halaman, membersihkan toilet, dan sebagainya dapat meningkatkan disiplin anak kita? Dan ternyata, dan yang ketiga, apakah dengan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ini terkait pemantiknya. Di sini nanti kita akan jawab. Baik, Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang sudah ditanamkan kita pertebal, kita perkuat kembali seperti itu. Apa dia yang dimaksud? Nah, pertama, untuk mendisiplinkan anak itu dari diri kita dulu nih contohnya. Hari ini saya membawakan perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini bagaimana seseorang mempertahankan dirinya supaya tidak dapat intervensi A, intervensi B, kekeh dengan kondisinya. Saya minta tolong dua teman saya mungkin memperagakan apa yang dimaksud dengan kegiatan perubahan paradigma. Mungkin saya bisa dibantu. Siapa yang bisa membantu saya? 2 orang teman, boleh laki-laki perempuan. Nah, silakan Bu Lasria. Terima kasih. Siapa satu lagi? Oke, Pak Najmudin. Ya. Bapak Ibu, hari ini Pak Najmudin dan Bu Lasria akan mencontohkan perubahan paradigma bagaimana seseorang mempertahankan kondisi dirinya. Silakan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita harus dulu untuk kedua teman kita ini luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Kedua bagaimana kira-kira Bu Lasria memiliki sesuatu yang di tangannya yang tidak ada seseorang pun boleh tahu. Hanya Bu Lasria dan dirinya yang tahu apa yang ada di genggamannya. Belas tuh, beli ini taknya juga ada apa tuh? Saya belum tahu dong. Ada deh. Ibu kepo amat sih Pak Nas. Aduh, bulan dia kan menurut saya biasanya juga tahu ada deh.
berharga buat saya. Pak Nas jangan tahu, jangan sampai tahu. Waduh, kayaknya tambah penasaran kita. Gimana dong? Kasih tahu dong, biasa juga kasih tahu ah. Iya biasanya, tapi kalau ini Pak Nas, ini rahasia saya. Emang rahasia ibu apa sih? Ada sih. Iya. Cuma tahu aja. Kalau ini jangan ya. Aduh, gimana dong biar kita tahu? Oke, gimana dong ya kita kasih tepuk tangan untuk kedatangan kita. Terima kasih Pak Bulasria, Pak Najmudin. Ya, tadi dua teman kita Bulasria mencoba mempertahankan sesuatu di tangannya. Tidak boleh orang tahu, hanya dirinya yang tahu. Pak Nasbudin dengan kepoannya pengen tahu, merayu, membujuk. Tapi kurang Pak, musim ini yuk kita makan bakso gitu ya. Mungkin nggak berhasil gitu ya. Sampai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dimaksud dengan perubahan paradigma. Bagaimana kita menanamkan kepada anak didik kita supaya punya pribadi yang kuat, tidak terpengaruh ABCD. Andai kata terjadi suatu hari anak kita pulang sekolah, kemudian kedapatan dia di ketemu teman yang lain, kemudian di betak istilahnya ya, dimintain uangnya dan sebagainya. Dia mempertahankan dirinya dengan segala cara. Ini punya saya, ini milik saya yang lain tidak boleh. Seperti itu kira-kira yang dimaksud paradigma perubahan. Dan ini yang terjadi, apa yang terjadi terhadap Pak Najmudin dan Bu Lasria Padi. Nah ternyata mereka sama sekali saling mempengaruhi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dan di antara kedua tadi? Posisi Pak Najmudin di sini stimulus responnya mencoba merubah, mencoba mempengaruhi, mencoba mengontrol Bu Lasria. Ini lihat dong tangannya ada apa, saya pengen tahu. Sementara teori kontrolnya ada di Bu Lasria, mempertahankan diri, memahami hargai gue dong, gue kan yang punya, gue yang tahu, nggak boleh orang tahu. Nah, posisi kontrol ada di Bu Lasria. Kemudian di Pak Nasbudin muncul lagi stimulus respon kedua, perilaku buruknya sebagai suatu kesalahan, tapi dia bolehkan gitu. Sementara teori kontrolnya enggak lah, kan ini punya saya, kamu nggak boleh tahu, yang boleh tahu hanya saya, gitu loh. Itu mempertahankan diri. Sampai suatu saat Pak Nasbudin mencoba mengontrol orang lain dengan dasar menggunakan bujukan, rayuan, walaupun gagal. Di sini Bu Lasria mengontrol diri. Saya izin lanjutkan. Tadi Bu Lasria mencoba mempertahankan diri, mengontrol dirinya supaya tidak dipengaruhi orang lain, tidak mempengaruhi orang lain. Izin melanjutkan kembali. Jadi yang dilakukan Bu Lasria tadi itu mengontrol dirinya supaya orang lain tidak terpengaruh. Nah, tidak mempengaruhi dirinya, kemudian berpikir begini. Kalau dia mempertahankan dirinya, dia berarti menang. Sementara Pak Nasbudin, kalau dia berhasil mengintervensi Bu Lasria, berarti dia menang. Dalam konteks ini Bu Lasria tidak memandang menang kalah terhadap Pak Nasbudin. Dia menang. Bu Lasria mempertahankan Pak Nasbudin dengan gayanya mencoba tetap menang, tidak ada menang kalah. Itu posisi Bu Lasria. Jadi dia positif sekali gitu. Nah, hal-hal ini yang mesti kita tanamkan kepada anak kita dengan cara menguatkan pribadinya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya melanjutkan izin. Apakah mana disiplin? Semua itu terjadi apabila ada disiplin pada anak kita. Di sini ditanyakan apa sih kedisiplinan itu? Kedisiplinan sendiri secara teorinya itu lebih kecenderungan melakukan suatu kegiatan yang sifatnya tidak nyaman. Sebenarnya itu tidak boleh. Harus kedisiplinan itu harus muncul dari dalam diri masing-masing. Teorinya begitu. Walaupun dalam budaya kita itu ujungnya ada disiplin itu adalah membuat kita tidak nyaman, betul nggak Bapak Ibu? Ya ya, kadang-kadang ya. Tapi kalau kita sadari disiplin itu adalah suatu tujuan yang baik, menghargai diri kita sendiri, seperti itu sebenarnya. Baik, kita lihat apa pengertian disiplin selanjutnya. Teori di sini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi terkait dengan kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu ini untuk terkait kedisiplinan. Sekarang kan saya ambil contoh, izin mengambil contoh. Kita kan sekarang lagi asik-asiknya buat PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, PMM itu adalah kan kalau kita melakukan sendiri merasa itu benar jadi kewajiban kita, itu kedisiplinan kita. Tapi kedisiplinan kita, PMM udah jadi kok. Saya juga udah disiplin. Tapi apa yang memotivasi? Beberapa memotivasinya mungkin dari faktor luar. Contoh,
Saya melakukan PMM hari ini supaya apa? Supaya saya tidak dicolek kepala sekolah untuk hal negatif, supaya saya tidak dicolek sama dinas, karena katanya kalau PMM tidak dilakukan itu bisa dampak ABCD. Itu namanya motivasi eksternal disiplin kita. Kemudian ya pendapat lain ada lagi mengatakan, oh iya PMM itu dibuat supaya apa? Supaya nanti kita tidak punya masalah dengan kepegawaian kita, dengan penggajian kita, itu juga eksternal. Tapi jika PMM itu kita lakukan, oh iya saya kan harus 1 tahun sudah melakukan kegiatan, toh 1 tahun kegiatan ini kita tuliskan dalam PMM, itu menjadi kesadaran. Nah, kita pelan-pelan motivasi eksternal tadi pelan-pelan kita kikis hingga budaya disiplin tadi muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa ada mesti intervensi dari pihak lain. Itu kira-kira dimaksud dengan intervensi disiplin pada diri manusia, bahkan dari diri saya sendiri. Mungkin saya hari berdiri di sini kalau nggak ada CBP nggak akan melakukan ini. Itu pasti eksternal. Nah, tiba-tiba muncul. Saya melakukan ini supaya saya bisa menyelesaikan fase-fase kegiatan. Itu yang dikatakan internal seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua. Di kelas kita di dalam pembelajaran sehari-hari kita juga sering melakukan ini nih. Contohnya sering kita iming-imingi anak-anak. Selama ini kan kita suka, nah kalau kalian menjadi juara kelas nanti ya di rumah juga gitu ya, pelajaran nanti kalau kamu jadi juara 1 nanti jalan-jalan gitu ya, itu iming-iming namanya. Dan ini selalu kita lakukan, nggak di rumah, nggak juga di sekolah. Nah, sebenarnya dalam kategori penghargaan di sini yang kita lakukan itu adalah menghukum anak tanpa sengaja. Jadi mengekang anak tanpa sengaja. Teori ini saya juga baru dapat, oh begitu ya, berarti saya lakukan salah gitu. Jadi sehingga kenapa kok dikatakan salah? Gara-gara kita menjanjikan sesuatu penghargaan terhadap anak itu tidak bebas. Gara-gara kita menjanjikan, nah nanti kamu semester nanti kalau juara 1 dapat iPad 1. Anak menjadi tertekan. Nah, ujung-ujungnya kalau dia nggak dapat juara yang dilakukan, aduh saya mengecewakan orang tua saya, aduh saya nggak dapat hadiah. Nah, ujung-ujungnya lagi ada lagi penghargaannya gara-gara dia berharap dia dapat hadiah, tapi tidak diikuti dengan kesadaran tinggi. Dia nggak tepat waktu. Satu sisi yang diharapkan hanya 1 tujuannya belajarnya tercapai, tapi di sisi lain tanggung jawab lainnya kurang. Nah itu juga bisa muncul seperti itu. Itu kedisiplinan akibat adanya penghargaan dapat meruntuhkan kedisiplinan anak. Dan satu lagi yang paling sering terjadi, kita melakukan satu kegiatan. Maaf ya kita mesti membuka dimensi anak. Lakukan kegiatan anak-anak sudah berupa sebaik mungkin. Ternyata penghargaan kita berupa sesuatu itu di luar ekspektasi anak. Yang terjadi anak merusak hubungan dengan kita. Ngapain gua ngikutin itu? Toh hasilnya juga nggak sesuai ekspektasi saya udah modal banyak. Jadi itu yang kita kikis. Jadi jangan sekali lagi penghargaan itu menjadi bukannya memotivasi anak, tapi menjadi menghukum anak jatuh. Jadi mulailah kita perlahan-lahan merubah paradigma terkait dengan penghargaan. Jangan sampai suatu kegiatan anak, suatu prestasi anak selalu diiming-imingi dengan penghargaan. Tapi penghargaan apa yang lebih baik? Kita akan cari. Apa sih penghargaan lebih baik selain materi? Mungkin ada penghargaan yang lebih baik. Apa itu? Nah ini kita lanjut lagi. Oke, bentuk penghargaan itu namanya apresiasi. Apresiasi itu bisa diberi secara khusus, secara pribadi atau sebagainya. Hari ini saya minta Amanda bantu Bu Geni untuk ini. Apresiasi sama saya terhadap Amanda itu hari khusus. Amanda terima kasih ya sudah bantu Bu Geni seperti itu. Itu apresiasi khususnya. Nah, apresiasi secara pribadi juga bisa dilakukan dalam konteks pribadi. Amanda tolong dong antarin Bu Geni kemana? Itu konteks apresiasi pribadi. Dan kemudian ada pengakuan kepada semua murid bergantian. Ini selalu biasa dilakukan oleh kelas, sekolah, dan tingkat jajarannya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Biasanya kita akan berbentuk fokus pada proses. Ini sudah tercapai ini fokus pada proses sehingga di luar konteks. Jadi Bapak Ibu terkait bentuk apresiasi yang tadi harusnya biasa kita melakukan penghargaan kepada anak itu memberikan sesuatu, apresiasi jempol saja sudah mewakili. Contoh, anak-anak hari ini yang bisa ke depan, keren, itu sudah apresiasi, ya. Sudah. Kemudian apalagi mendapat nilai
prakteknya bagus, kita kasih tanda apa, bintang atau apa, atau kasih apresiasi. Senyuman aja pun sudah merupakan suatu bentuk apresiasi. Itu yang dibutuhkan anak-anak zaman now sekarang. Jadi terbalik, penghargaan itu berupa apa? Digantikan berupa apresiasi, baik secara pribadi, secara khusus, secara kelembagaan, kemudian konsisten dari pihak penyelenggara pendidikan dan fokus pada proses. Seperti itu yang diharapkan, apresiasi yang diberikan kepada anak-anak seperti jempol, smile, senyum, kemudian ucapan terima kasih Ananda seperti itu, kemudian tanda-tanda lain sifatnya yang simbol-simbol yang mengangkat, memotivasi anak seperti itu. Kadang-kadang nggak kepikiran kita ya di kelas ya anak disuruh dah 100 dah, bentuknya itu tapi nggak bernilai, cuma 100 di buku, tapi ada hal yang di pengharapan yang lain, anak harus iya, saya dapat hari penghargaan dari guru, senyuman, sebuah luar biasa, motivasi dan sebagainya, itu lebih bermakna seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya melanjutkan. Nah, contoh pengakuan apresiasi itu apa saja? Nah, bisa saja seperti rasa empati kita, rasa menghargai, ucapan terima kasih, berupa tanggung jawab, kemudian lagi menolong dan sebagainya, itu bentuk apresiasi yang sering kita tanpa sengaja sudah kita lakukan. Hanya kita butuh penebalan dan penguatan saja sebagai guru. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya supaya tidak menggurui kita sama-sama imperfeksi, saya juga masih banyak sekali kekurangan. Nah, ini tindakan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Apakah kita menghukum, apakah konsekuensi? Dalam konteks pendidikan tidak boleh ada hukuman, yang diharapkan ada konsekuensi. Nah, di sini contoh saya juga, misalnya ada suatu kali saya masuk di kelas, anak belum sampai di kelas terlambat, udah di luar aja, kepikir itu kan sebentul itu hukuman atau konsekuensi. Tinggal bagaimana kita menjalankannya. Ada lagi, ada anak masuk terlambat, udah sana keliling dulu bersih WC, itu hukuman apa konsekuensi? Beda konsekuensi dan hukuman itu apa? Kita akan bahas di sini. Ada lagi, saya juga baru juga iya ya saya lakukan salah. Kecuali saya guru olahraga boleh saya mempush up anak. Tapi selama ini kita bukan guru olahraga, jadi kita nggak bisa mempush up anak. Ya, jadi ada penebalan-penebalan. Kita sebagai guru juga baru mengingatkan kembali apa yang kita dapatkan di bangku pendidikan sebelumnya mungkin, dan sekarang ini kita pertebal kembali, munculkan lagi untuk mengawal anak-anak kita supaya lebih disiplin lagi. Bapak Ibu, ini tindakan guru, contohnya mencatat 100 kali itu ternyata itu adalah bentuk hukuman. Kemudian anak terlambat, upacara dan sebagainya, kemudian suruh lari lapangan sekian kali, itu juga berupa hukuman. Kemudian diminta push up, ada dia bukan pelajaran olahraga, itu juga hukuman. Tapi posisi mengganti, ada kan anak iseng mencoret-coret baju, mencoret-coret kertas, itu konsekuensi. Satu kasus di kelas saya, ada anak mencoret baju temannya. Kan laporan harus diberi saksi ya, harus punya konsekuensi. Apa kira-kira yang kita lakukan? Apakah kita memarahi? Menurut Bapak itu gimana? Ada anak mencoret baju temannya dari belakang. Si A tersebut tentu marah kan? Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Bentuknya hukuman apa konsekuensi dan apa kira-kira yang dilakukan? Boleh minta Bapak Ibu memberikan sedikit alasan? Menegur anak. Menegur anak, menegur anak. Bentuknya menegur anak. Terus apa lagi supaya anak tersebut bisa ya saya salah ya. Gimana Bu Kamila, kayaknya ingin memberikan sesuatu masukan? Mungkin dengan nanti pulang sekolah bajunya dicuciin sama si anak tersebut. Yes, itu ya. Menegur benar, menegur sampai tahap menegur anak akan bisa mengulangi lagi. Tapi gila kita menegaskan pulang sekolah ikut dia atau pinjamkan bajunya, mungkin dia pakai baju lain, cuci bersihkan. Itu bentuk konsekuensi yang dia lakukan dan itu yang diminta, bukan hukuman tapi bentuk berupa tanggung jawab akibat perbuatannya seperti itu. Anak-anak kita kan banyak kan nyoret-nyoret itu, benar, nyoret-nyoret PC pakai apa? Sebenarnya kamu ngecat aja, itu mesti kita lakukan. Pak Dimas mungkin sebagai seapras bisa tuh kalau apa anak kita mau ngecat suruh chat, sekolah jangan chat, jangan ngechat gitu. Supaya Pak ini loh dampaknya, ini loh konsekuensinya. Jadi dampaknya panjang. Nah,
terkait yang tadi contoh-contoh barusan. Kita lihat perbedaan antara tindakan dan konsekuensi. Ini yang mesti kita pahami bersama Bapak Ibu. Di mana hukuman itu sifatnya menyakitkan. Hanya menurut teori Bosen dan Diana itu tadi, konsekuensi itu biasanya sesuatunya harus terjadi ya, akibat sesuatu dia lakukan harus resikonya apa gitu ya. Kemudian hukuman itu biasanya kepada anaknya fisik kenanya. Kayak lari-lari tadi disuruh membersihkan apa itu kena hukuman fisik, itu kena hukuman. Sementara kalau konsekuensi itu anak gak nyaman, tapi anak berusaha menyelesaikan masalahnya dan itu terjadi jangka pendek, selesai masalah sudah selesai. Tapi kalau hukuman itu agak panjang biasanya dampaknya. Kemudian hukuman itu dampaknya dapat membenci, dia nggak suka sama kedisiplinan, dia tidak suka dengan ketertiban. Tapi konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Besok anak-anak nggak pakai pas ada pacaran nggak pakai kelengkapan, apa yang mesti dilakukan treatment sekolah? Apakah dia harus berjemur terus atau bagaimana? Kalau berjemur terus konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi menurut saya, karena di depan dong. Tapi apakah sekaligus? Ada juga jangka waktu 1, 2, 3 kali. Nah itu supaya membuat anak itu supaya membuat tidak mengulangi lagi seperti itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu dampak dari hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, dan terakhir konsekuensi itu kehilangan hak dibuat tidak nyaman, sedangkan hukuman marah, bersalah, dipersalahkan karena tidak menghargai. Itu kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya berharap kita di sini sudah mulai menerapkan di pelajaran baru, karena banyak sekali saya juga merasa melanggar hak-hak mahasiswa. Tapi sekali lagi disiplinan juga tetap ditegakkan supaya anak juga tetap bertanggung jawab. Kan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian, di sini saya cukupkan dulu. Saya kembalikan ke moderator, mungkin bisa tanya jawab 1-2 orang, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Leni atas paparannya. Berapa materi tadi Bu Leni? 1 materi. 1 ya? 1 Bapak Ibu, yaitu baru 1 materi yang sudah dipaparkan mengenai budaya positif di sekolah, yaitu di sekolah kita sendiri, SMP Negeri 6 Jakarta. Mungkin dari paparan yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Leni dan dijelaskan oleh Bu Leni, Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan? Ya, baik, silakan Gus. Mau bertanya ini, Leni. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi tadi itu ya? Ya. Belum pernah mendengar itu ya. Ya, Maksud makasih. dia atau bagaimana Bu? Satu dulu ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Gus. Segitiga restitusi benar dalam dunia pendidikan saya juga baru mendapatkan di sini. Jadi segitiga restitusi itu nanti ada prosesnya di setelah materi keyakinan kelas ini. Tapi sebenarnya sering kita lakukan, cuma kita abai gitu. Restitusi itu adalah sesuatu kesalahan, tapi kita tidak membuat anak salah. Tidak membuat anak, kita tidak menjudge anak salah. Anak membuat kekeliruan. Kita membuat kekeliruan. Konteksnya setiap manusia pernah berbuat salah. Konteksnya itu segitiga restitusi itu. Sehingga perlu validasi kesalahan yang salah itu kita toleransi. Tapi toleransinya nanti ada batas tentunya ya anggarannya. Jadi seperti gini Bu Gus, anak datang terlambat ke sekolah. Kita tanyakan, kamu benar nggak ini datang terlambat, boleh nggak menurut aturan sekolah? Akhirnya anak menjawab, enggak, ini salah. Kan dia menyadari. Baru kita ambil restitusi itu, memvalidasi. Iya, kenapa nak kok kamu tuh terlambat? Apa yang menyebabkan? Jadi kita mencari tahu apa yang menjadi masalah tuh anak gitu. Karena kan pendidikan itu memang mencari jalan keluar bagi anak-anak ya dalam konteks pembelajaran. Oh, saya terlambat karena di sana Bu lagi bannya macet atau ban kempes, atau di rumah dia mesti ngantar makanan dulu untuk adiknya atau berdagang dulu. Nah, itu kan bentuk alasan-alasan sehingga terjadi. Anak salah iya, tapi satu sisi kita validasi kamu salah, tapi kenapa menjadi kesalahan? Yang munculnya kita sebagai guru itu tidak memponis dia, tapi bisa nggak kalau ini tidak, kamu tahu ini salah iya. Keyakinan kita gimana? Apakah dibenarkan? Kalau keliru, oh tidak, kan gitu ya. Akan ada tanggung jawab seperti itu. Kalau gitu, apa yang mesti dilakukan? Ya udah besok saya mungkin, oke.
sebagai ketua wali kelas kita mungkin membuat catatan kan juga Ibu Gusnimar sebagai punya buku catatan untuk anak-anak tertentu sekali 2 kali itu sedang berproses sehingga anak merasa bersalah itu hari tidak disudutkan yang sampai udah terlambat hukum di luar itu yang memunculkan anak bandel makin bandel karena nggak ada kesadaran dirinya gitu. Anak bandel menjadi bandel, menjadi bandung dia, jadi penjahat sekalian. Karena apa? Nggak apa? Tidak mempunyai makna. Dia kan di sekolah tempat mendidik, bukan tempat menjudge orang, menghukum. Sekali lagi kita tidak boleh menghukum anak. Nah, maka segitiga restitusi tadi, saya juga, oh ya Allah segininya ya. Dalam agama kita juga sebenarnya ada ya. Nah, segitiga restitusi itu sebenarnya ada penebalan dari agama, nah, Bapak Ibu. Kemudian dia bawa ke tataran umum. Di situ menanyakan anak apa alasannya, benarkah? Oke, kalau gitu menurut kamu apa? Menanyakan kembali saya salah. Bagaimana solusinya? Tidak akan mengulangi lagi. Cukup sampai di situ. Terima kasih, anak bekerja sama. Sekali lagi semua anak harus diapresiasi. Begitu Bu Gusnimar ya. Terima kasih. Cukup Bu ya. Cukup. Ya kan, silakan. Baik, sudah paham ya Bu Gus ya. Makasih banyak penjelasannya mengenai segitiga restitusi ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang tanyakan lagi mengenai materi terkait. Tidak ada sepertinya Bu. Baik. Lanjut saja. Ya, Oke. lanjutkan Ya, ya. silakan. Terima kasih Ibu Kamila. Ibu. Izin melanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas ini. Oke, saya ajak nonton dulu. Nah, tuh, siapa tuh? Bapak Ibu silahkan menyaksikan. Ini anak-anak yang hebat. Jadi Bapak Ibu, ini anak-anak saya ajak menuliskan keyakinan dia di awal tahun nanti. Bisa dipakai di awal tahun, bisa dipakai awal pembelajaran nanti, bisa dipakai awal pembentukan ekskul untuk menyatukan keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak akan menuliskan apa yang menjadi harapannya untuk kelasnya, apa yang diharapkan untuk pelajaran selama setahun ke depan, apa yang diharapkan untuk ekskulnya setahun ke depan. Anak menuliskan semua, dibebaskan tidak ada intervensi dari kita. Seperti itu. Mereka menuliskan dan ini berjalannya itu natural, nggak ada diintervensi dan anak hebat, semua punya keyakinan yang berbeda-beda tapi tujuannya satu. Nah, Enggak boleh. Bu Heni. Ini kemarin. Oh, Balik iya. kelihatan. Kemarin cuma ada atas rumah siapa dia? Maksudnya kosong. Nanti konsentrasi ke dia. Itu kan pindah kelas 9. Nah, di sini Bapak Ibu dilanjutkan mengumpulkan semua apa yang menjadi inspirasi mereka dikumpulkan di depan. Semuanya mengumpulkan dan nanti akan dikelompokkan sesuai dengan yang mirip-mirip gitu loh. Dengan dasar ini nanti kan kita bentuk keyakinan kelas, komitmennya setahun ke depan gitu. Saya percepat izin ya. Nah,
yang mereka pikirkan, sehingga muncul kemana nih yang paling banyak dibutuhkan anak-anak di kelas ini. Jadi bukan dari kita, tapi dari anak loh yang memunculkannya. Nah, dari kegiatan kemarin ternyata paling banyak anak membutuhkan kebersihan. Maka saya katakan kalau gitu ini menjadi tanggung jawab bersama, kebersihan. Karena memang yang menjadi pertanyaan besar, sudahkah anak peduli sampah gitu ya? Itu yang menjadi kendala. Dari kebutuhan kelas menjadi kebersihan, saya berharap ini menjadi positif kan anak ke depan. Berarti kelasnya memang butuh bersih, sekolahnya butuh bersih. Ini. Izin saya terus lanjutkan saja dan saya percepat supaya tidak terlama. Kedisiplinan yang terbanyak di anak, kemudian apabila ini kita lakukan di kelas, bisa saja menjadi daya tarik baru bagi anak dan menjadi yang menjanjikan saya, yang menuliskan saya, seperti itu. Ini yang kita harapkan ke depannya, dengan harapan keyakinan kelas ini menjadi modal kita untuk melanjutkan kelas supaya lebih nyaman, terutama terkait dengan kedisiplinan. Nah, pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan saja? Nah, ini pertanyaan ini mendasari seperti kita, Pak. Kalau kita naik pergi kemana, butuh rokok, pakai motor, butuh helm. Helm itu untuk apa kita pakai? Kan itu kalau di perumpamaan secara umum. Helm dipakai untuk apa? Apakah itu kebutuhan untuk kita melindungi kepala kita, itu kesadaran sendiri, tapi hanya takut sama polisi, itu kesalahan dari luar seperti itu. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi langkah baiknya keyakinan-keyakinan tadi muncul dari dalam diri anak, diperkembang, menjadikan suatu peraturan sekolah nanti bisa jadinya. Nah, ini saya langsung ke peraturan keyakinan. Begini, Bapak Ibu, setelah kita membuat peraturan kelas tadi, kita buat keyakinan kelas. Kita buat peraturan dulu, peraturan itu yang satu-satu, kemudian kita cari yang satu sealiran menjadi keyakinan. Kan tadi peraturan itu banyak, disiplin, tidak boleh terlambat, mesti gotong royong, tidak boleh membuli, sebagainya. Itu peraturan-peraturan kita kendalikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat, masukkan ke lingkungan positif sekolah kita. Nah, budaya positif tadi muncullah jadi karakter sekolah kita. Seperti di awal tadi saya membuat foto-foto kegiatan-kegiatan itu sebenarnya jenjangnya ini. Hanya tatarannya kita tidak masukkan keyakinan kelas 3, kadang-kadang tidak berjalannya juga tidak maksimal. Coba kita sama-sama bersama, kita buat dari peraturan yang paling bawah, peraturan kelas, kita buat keyakinan kelas dengan menggunakan anak-anak. Keyakinan dari anak-anak kita kelompokkan dan keyakinan bersama, kemudian menjadi menjadi kesepakatan. Nah, nilai arti kesepakatan itu penting sekali. Disinilah keyakinan kelas muncul, kesepakatan, sehingga sekolah kita nanti berharap menjadi lebih baik lagi dengan penerapan budaya positifnya, gitu loh. Sekarang kan kita terkadang kesepakatan kelas itu nggak pernah kita lakukan. Kata kesepakatan itu kan sebenarnya kata zaman dulu ya, sepakat ya, anak kita dulu sepakat ini, ternyata dimunculkan lagi. Dimunculkan itu memperkuat apa yang dimaksud dengan kedisiplinan, seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, kita melanjutkan. Peraturan dan keyakinan kelas tadi adalah peraturan dibuat, keyakinan kelas lanjutannya. Sehingga seperti ini kira-kira alurnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan apa? Tanggung jawab untuk keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang, itu keyakinan kelasnya apa? Kata kodenya, kata kuncinya, itu menghormati orang lain. Terlambat berarti komitmen. Tidak boleh membuli, melakukan kekerasan berarti menyelamatkan, menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Nah, ini kata-kata kunci peraturan yang dibuat, ujungnya ada keyakinan bersama untuk kesepakatan. Bapak Ibu, ini gunakan masker bagi yang sakit, kan masih ada tuh anak-anak kita yang sakit. Kita coba, nah besok pakai masker ya, gunakan masker. Keyakinan kita apa?
dia pakai masker berarti dia melindungi dirinya dan juga melindungi orang lain. Nah, itu. Tapi kadang-kadang kita sendiri juga, maaf saya juga begitu, kadang-kadang malas banget menggunakan masker. Jadi sehingga keyakinan tadi memang butuh kerja sama. Keyakinan pasti itu butuh bersama-sama supaya tercapai apa yang diharapkan dari kelas itu. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan lagi nanti kebutuhan dasar manusia. Mengenai keyakinan kelas, saya kasih kesempatan mungkin atau di 2 kali digabung aja kan Mbak ya? Digabung aja ya. Ya. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sama. Umay 5 kebutuhan dasar manusia kita sama. Umay, saya, senangnya happy. Sebenarnya benar. Ternyata benar. Anak juga sama. Iya. Saya pengennya disayang sama partner sayang, sama anak juga pengen disayang. Cuma konteksnya di sini kasih sayang anak yang diterima itu dari guru, dari teman, gitu ya. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada penguasaan menguasai sesuatu. Setelah menguasai bisa mentransfer ke orang lain. Jangan kembali setelah menguasai sesuatu malah untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu diharapkan. Tapi memang ada dari penguasaan itu ada dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, kita pengen bebas, tapi sekali lagi kita mesti ada aturan yang mengikat kita. Kita butuh kesenangan. Setelah 5 hari bekerja kita butuh kesenangan, 1 minggu dan sebagainya. Anak juga butuh kesenangan. Kesenangan anak di sini nanti bisa dilampiaskan dalam bentuk apa, ekstrakurikuler, karena kesenangan anak-anak kan beda dengan kesenangan kita. Seperti itu. Dan itu semua dilakukan untuk bertahan hidup. Sekolah kita punya berasal dari bermacam elemen ekonomi yang berbeda-beda, dan cenderung 50% tuh di bawah garis yang makanya penerimaan KJP besar sekali sekolah kita. Ujung-ujungnya apa? Di sana bertahan hidup. Harusnya bertahan hidup itu adalah yang poin terakhir. Tapi di sekolah kita karena memang berdasarkan dari anak-anak dan keluarga yang memang marginal tadi, maaf sebelumnya, untuk bagaimana bisa senang, bagaimana bisa bebas, sementara makan aja dikurang. Contoh kasus belum lama, anak datang entah dia drama atau tidak, tapi dari sisi fisik pandangannya saja sudah tidak baik, diajak pusing, kamu belum sarapan, benar, diajak makan, setelah diajak makan ternyata sehat, berarti dia tuh bertahan hidup itu hari. Kita sisi manusia kita memang guru itu seperti malaikat dimintanya sekarang ini, berhati malaikat guru itu sekarang ini seperti itu. Tapi hal-hal yang kadang-kadang kita kenapa mesti kita mikirin, tapi itulah guru ditiru, guru menuntun anak. Seperti harapan dari bapak pendidikan kita, guru itu menuntun, bukan guru itu sebagai mengajarkan, tapi menuntun tepatnya, mengarah pendidikan supaya anak berubah menjadi baik sesuai dengan kodratnya, seperti itu, sesuai dengan zamannya. Nah, di sini yang dikatakan kasih sayang ini, anak-anak kita juga kalau saya lihat gelagatnya banyak nih yang butuh-butuh kasih sayang. Karena apa? Mungkin di rumahnya kepedulian orang tua. Karena apa? Orang tuanya itu bertahan hidup, gak sempet tuh ngolesin anaknya, gak sempet tuh ngasih makan anaknya pagi. Alhasil anak-anak itu kurang perhatian, kurang kasih sayang. Apalagi yang orang tuanya divorce ya, tidak bersama lagi, itu yang rapuh. Itu yang sering bermasalah. Coba kita buat kasus, mencari sedikit sensus, pasti rata-rata anak yang maaf tadi banyak yang bermasalah. Karena apa? Kurangnya kasih sayang. Kalau ini penguasaan, anaknya pintar bisa saja, tapi pintarnya tadi kan bisa cenderung ABCD juga ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu memang harus dipenuhi. Lepas dari standar kebutuhannya bagaimana, tapi benar mesti menerima kasih sayang dari sekolah, dari gurunya, dari teman-temannya, sehingga dia bisa menguasai suatu materi, menguasai suatu keterampilan tertentu. Kebebasan butuh, tapi ada pada tempatnya. Kemudian butuh kesenangan supaya dia tidak stres tiap harinya, dan ujungnya bertahan hidup seperti itu. Baik Bapak Ibu, 2 materi saya cut dulu, saya kembalikan ke Bu Kamila. Terima kasih Bu Heni. Tadi materi kedua
keyakinan kelas gitu ya. Materi yang ketiga terakhir ini apa Bu? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Dari dua materi ini Bapak Ibu mungkin masih agak bingung atau ada yang ingin tanyakan, silakan Bu Mai. Iya, makasih waktunya. Izin bertanya, Bu Heni. Yang sudah saya sudah melakukan membuat kesepakatan kelas, dan salah satunya adalah bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Tapi yang seperti kita tahu, kadang ada kelompok piket yang pada saat tugasnya dia tidak mengerjakan. Kadang-kala ada cuma 1-2, nanti anggota lain yang 5 orangnya kabur gitu, karena kebanyakan mereka bilang kalau kita masuk belajar 6:30 Bu, kalau mau piket sebelum 6:30 terlalu pagi, jadi mereka ambil piketnya siang hari sebelum jadwal piket mereka. Jadi ketika mereka piket misalkan Selasa, mereka akan piket di pulang sekolah di Senin siang seperti itu. Nah, bagaimana saya membuat kesepakatan, apakah benar atau keliru gitu ya, jika ada anggota piket yang tidak piket di hari bertugasnya, maka ia akan piket di hari berikutnya gitu itu, dan 2 kali berturut-turut. Nah, kalau seperti itu apakah itu komitmen atau masuknya punishment gitu ya, seperti itu. Makasih Bu Eni. Terima kasih Bu Mai, pertanyaan menarik Bu Eni, langsung disebutkan studi kasus ya. Iya, Silakan Bu Eni langsung menjawab atau bagaimana? Ya, satu aja gitu ya. baik. Maaf, Silakan. Izin Bu Mai, sama-sama dalam proses belajar, tapi kita mengklasifikasikan kasus-kasus yang terjadi di tingkat lapangan, betul. Terima kasih Bu Mai, alhamdulillah keren. Bu Mai sudah membuat suatu kesepakatan kelas. Mesti piket anak dibagi, tidak ada pandang bulu, semua piket, mau ketua kelas mau pengurus kelas mau. Tapi dalam prosesnya pasti ada tuh anak-anak yang tadi perlu kasih sayang, ya kan? Dengan cara kasih sayang apa? Perlu perhatian. Butuh perhatian macam-macam gitu. Ada yang memang dia tadi memang perlu diendus atau dengan perlakuannya aneh-aneh gitu ya. Banyak kan teman-teman anak-anak kita gitu yang kayaknya perlu deh dikasih seperti itu. Nah, kasus Bu Mai tadi benar. Bu Mai sudah melakukan sepakat ya. Jika kesepakatan sudah dibentuk secara bersama, kemudian dijadikan sebagai keyakinan kelas, dan anak melanggar, ada sanksinya. Dan itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Dia tidak hari ini Bu Mai sudah tepat melakukan itu. Sudah masuk rank itu. Tidak hari Jumat dia hari Senin dia piket, Jumat pulang ini dia mesti piket nih. Tapi kan dia ngabur tuh. Ternyata ada kontrolnya, ada polisinya di kelas itu, ketertiban dan keamanannya. Iya sih, jadi catatan 1-2 kali dilakukan. Bu Mai mendapat laporan, jadi catatan. 1-2 kali, 3 kali pada sistem yang diberikan, mungkin orang tua boleh diingatkan supaya anak ada bertanggung jawab. Toh di kelas itu kan dia bukan hidup sendiri. Dia harus wajib menjaga kebersihan bersama, karena kebersihan menjadi tadi kan sepakat ya untuk kebersihan dikuatkan. Apapun dasarnya, apapun alasan kebersihan, udah sepakat. Kalau kebersihan nomor 2 mungkin lain lagi ceritanya, seperti itu. Dan yang Bu Mai lakukan sudah tepat sekali. Hebat Bu Mai, coba lakukan, luar biasa. Luar biasa. Nah, gitu ya Bu Mai ya. Jadi sudah benar yang datang Bu Mai. Dilanjutkan Bu Mai ya. Oke. Dijawab sudah ya Bu Mai ya. Ya, baik, makasih Bu Heni. Ada lagi Bapak Ibu terkait keyakinan dan kebutuhan dasar, silakan Ibu Lasria. Ini saya bertanya tentang memberikan hukuman dan konsekuensinya. Misalnya anak-anak kita ya, kan kita biasanya kalau seorang guru sering memberikan tugas-tugas. Nah, terus kadang kan anak-anak itu pasti ada 1-2 ya yang melanggar gitu. Gimana kita memberikan dalam bentuk hukum atau konsekuensi? Ya, kalau kita tegur, nanti kita berarti menghukum. Atau memang ya kalau saya kadang saya suruh ngerjakan lagi, nanti sudah tulis yang rapi, atau mungkin untuk berikutnya baru nanti saya kasih hukuman itu ya bisa dipanggil orang tua atau dibicara 4 mata, tapi sebaiknya apa kita kasih
Penguatan bagaimana? penguatan apakah yang tidak berupa hukuman tetapi berupa konsekuensi supaya anak bisa terbuka Kesadarannya, ya tidak kedisiplinannya. Ya. Baik, Bu, ini tadi disebutkan permasalahan wali kelas, sekarang permasalahan di rumah. Iya, silakan benar ya. Kita beragam itu pas benar. Karena saya juga sadari kita sudah kita lakukan, tapi kita bagian mana nih, kata Bu Mai tadi, benar nggak nih gue lakukan, kan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Lasria, luar biasa kasusnya. Memang kita tadi dihindari memberikan hukuman. Kita guru nih diharapkan nanti ada ya sebagai manajer. Posisi guru tuh ada tuh namanya kontrol, apakah dia sebagai teman, apakah dia sebagai penghukum. Kalau dia nggak ada bisa nih, nah lari sana itu penghukum. Tapi kalau anak kenapa? Oh gitu, ya sudahlah kerjakan. Itu hanya sebagai teman, tidak ada punya dampak ya. Tapi nanti satu sisi ada sebagai pemantau, dipantau, ya nanti ya sudah dikerjakan nanti panggil orang tua itu mantau. Tapi posisi kita sebenarnya jadi guru ini diharapkan, saya juga baru memahaminya, diharapkan sebagai apa? Sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, manajer itu kita coba mencarikan apa masalahnya, tanyakan kondisinya apa, bagaimana, treatmentnya apa. Disitulah kita luar biasa jadi guru ini. Sebagai manajer kita memberikan solusi sehingga anak tadi yang Bu Lasri sudah mengatakan benar sekali, nggak melakukan, mana nih, ayo lakukan, ditambahin tapi ya gitu ya Pak Bu ya, itu konsekuensi betul, itu bukan hukuman. Cuma mungkin jangan sampai anak merasa terhukum kalau dibuat lebih berat, itu saja. Jadinya gini, saya pernah melakukan yang sama di kelas, anak nggak melakukan, kenapa? Alasannya begini-begini, ya sudah, kamu keluar, kerjakan di luar. Setelah selesai, kamu balik lagi. Kalau nggak disuruh balik lagi, alamat dia ke kantin duduknya, gitu kan? Nah, kerjakan, jangan bedakan soalnya, biarkan soalnya sama. Karena apa? Setiap anak berbeda. Nggak saya sampai katakan, saya juga sama anak, saya pelajaran pelajaran, mungkin ada pelajaran yang nggak saya suka. Tapi sebagai murid wajib menyelesaikan, wajib mengikuti. Masalah benar salah nomor 13 nanti akan muncul. Bagaimana anak tersebut sukanya di pelajaran apa? Oh mungkin dia happy di pelajaran olahraga, di senian, nggak apa-apa. Tapi sebagai murid dia mesti menyelesaikan matematikanya, IPA-nya dengan berbagai cara. Silakan di luar nanti 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau memang belum ada dampak yang terhadap anaknya, perlu penanganan lebih lanjut. Itu yang dikatakan tadi, manajer tinggal komunikasi ke orang tua, berkomunikasi apa masalah anaknya. Ya itu tadi mungkin tadi anak itu seperti itu. Saya punya kasus kemarin, bukan kasus saya. Anak ABK 96. Siapa tuh paling tinggi? Pinja. Itu tuh nggak bisa. Saya buat praktek, ternyata cakep dia buat praktek, tapi dia usahain sendiri, Bu Mai. Anak yang lain nggak mau kelompoknya dia karena mereka itu punya ABK berkelompok sendiri. Iya. Prihatin saya itu. Alasan saya nggak apa-apa Bu, saya siap dia, saya kasih treatment PAP itu apa Bu Mai? Raginya ya, ini nak ya. Dia buat dia di videonya kasih. Ya Allah itu anak luar biasa, anak ABK Bu. Hasilnya bagus. Dia videoin sebisa dia videoin sendiri dia. Sama temennya berdua, ada saya 5 orang. Akhirnya saya bilang gini, ini gimana ya yang memvideoin siapa? Ternyata setelah saya ajak, anak berbeda-beda. Yang suka memvideokan, dia memvideokan, ada satu yang membuat. Anak ABK juga, ternyata dibantu temannya dia bisa membuat laporan Canva. Jadi saya kasih nilai dia bagus. Karena apa? Sesuai, dia hanya bisa seperti itu, tapi di luar ekspektasi saya. Tadi saya agak kurang itu ngelihat kok begini 1-2 kali, ketiga kali akhirnya muncul kesadaran dirinya melakukan itu, merasa Bu dia dimanusiain, tidak dijudge, tidak dianggap itu yang tadi gitu ya. Sama ibu juga sudah melakukannya, sudah melakukan tindakannya, perbaiki nak, lakukan lagi sekali waktu, 2 kali mulai pemantauan itu sudah. Dan diharapkan dari konteks kebutuhan dasar manusia, butuh kasih sayang dan sebagainya, kita sebagai guru posisi di sini bukan sebagai penghukum lagi Bapak Ibu, tapi diminta di atasnya kalau tidak pemantau paling tidak kalau tidak manajer paling tidak pemantau posisi kita. Ya silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak Najmudin. Baik, begitu Bu Lasri ya. Jadi yang sudah Bu Lasri lakukan benar, tidak salah. Sehingga jangan ragu melakukan
yang sudah dilakukan supaya penguatan-penguatan, tapi tadi tidak menambah soal semakin sulit karena setiap anak akan berbeda-beda. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Lasria ya, semoga dapat menerima pemahamannya. Sudah terjawab ya Bu Lasria ya. Ya banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Iya, kita sama Masya Allah ya. Itu jadi seminggu, manajer juga iya ya Bu ya, pemantau juga iya. Mau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, Tidak ada, kalau tidak ada lanjut ke materi selanjutnya. kita lanjutkan nih Ya, materi baik, keempat ya. silakan. Izin Bapak Ibu ya. Nah, materi keempat ini. 5 posisi kontrol. Nah, ini dia posisi kontrol kita sebagai guru tuh apa nih? Nah, saya sampaikan lagi. Di sini posisi kontrolnya agak kurang jelas ya. Sebagai penghukum banyak tuh kita menghindari nih hukuman. Jadi jangan sampai kita dijudge guru penghukum, guru galak zaman dulu. Sekarang tuh guru bersahabat. Sengaja nggak heran kalau Bu Gus mah ketemu sama muridnya, muridnya kayak teman Bu Gus ya, dipegangin, itu guru sebagai sahabat. Benar. Cuma sama muridnya juga dekat dan sebagainya. Pak Jagari sama murid juga sama seperti itu. Itu yang diharapkan. Guru tuh bukan sebagai penghukum. Guru juga tidak dianggap sebagai pembuat merasa bersalah. Jangan sampai kadang-kadang kita nggak sengaja melakukan ucapan merasa anak tersinggung. Itu berarti kita menjadi guru membuat merasa bersalah. Hindari hal tersebut. Guru sebagai teman ini cakep sudah kita terapkan. Kita sudah ada di level guru sebagai teman. Nah, guru pemantau sudah kita lakukan. Tapi tingkat ini kita masih sedikit. Diharapkan guru-guru sebagai manajer menghargai dirinya sebagai posisi sebagai guru, menghargai murid dengan keunikannya, dengan perbedaan-perbedaannya, karena kita kan kelasnya berbeda-beda, tidak spesial kelas tinggi semua. Ada anak yang normal, ada yang anak inklusi. Nah, di sini posisi kita manajer mesti membedakannya sehingga pembelajaran berdiferensial itu berjalan juga di kelasnya. Kemudian kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi memberikan solusi-solusi, mengusulkan, menguasai pribadinya. Kemudian di sini bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan. Jadi kita memberikan ini, nah kalau kamu tadi Anda nggak bisa mengerjakan soal gimana? Ya udah, kalau gitu kerjakan di luar. Selesaikan, saya kasih waktu sekian. Tapi selesai ya Pak ya. Nah, seperti itu. Sekali waktu. Kedua kali mungkin boleh ditambah bentuk soalnya, bukan ditambah bentuk kesulitannya. Seperti itu. Itu yang diharapkan. Posisi kontrol seorang guru sasarannya ada sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Izin lanjutkan kembali. Terakhir materi kita restitusi yang ditanya Bu Simak tadi. Ini unik benar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat gitu. Itu namanya restitusi. Restitusi itu bisa proses kolaborasi dan sebagainya ya. Baik, kira-kira ini segitiga restitusi ini yang kita mesti kuasai, mesti pahami secara pendidik gitu ya. Dimana kita memvalidasi hal yang salah, tapi bukan kita menyetujui, bukan. Nanti setiap memvalidasi itu muncul ya. Dari segitiga restitusi itu ada memvalidasi perkara salah, menanyakan keyakinan apakah benar atau salah yang dilakukannya, kemudian menstabilkan identitas. Oh, kalau begitu kamu lain kali jangan gini ya, apa solusinya? Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Dimana sekali lagi saya dengarkan, kira-kira gini nih pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati seperti Bu Mai tadi, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, menuju cita-citanya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, misalnya Anda melakukan kesalahan yang lebih fatal, mengambil barang orang dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian satu kata kunci ini saya pernah terapkan tanpa sengaja sebelum dari CDP. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu kata kunci. Karena kita bukan malaikat. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Sebelum menonton ini saya buat suatu cerita. Kemarin akhir pembelajaran kelas 9 ada satu anak saya melakukan kesalahan. Saya dapat telepon setelah ujian terakhir ada HP-nya hilang. Dari CCTV dipantau si anak. Saya tanya si A sudah tidak ada di tempat. Wah, ini HP bisa jadi duit ini. Gitulah pemikiran saya. Tapi apa yang saya lakukan, sudah jam 4 saya datangin orang tuanya, saya tanya sama ada kebetulan sekali saya kenal sama orang yang di situ yang termasuk keluarga. Saya tanya ada nggak anaknya? Anaknya keluar Bu. Oh,
Yang ada di luar siapa? Yang di rumahnya ada siapa? Ada si bapaknya, si X lainnya anak kita, gak usah kita bukain. Si X ini bapaknya yang ada, ibunya nggak ada. Bolehkah saya datang ke rumahnya? Tolong tahan bapaknya. Saya tahan jam 4 sore itu saya kasih tahu. Hari Jumat juga kejadiannya. Saya ke belakang datang, wah memang tempatnya. Saya paham lah. Nanya, bapak izin, bapaknya dengan wajah sangar sebagainya, memang dan dia di daerah orang ya misal di bawah garis-garis tadi lah, seperti kita prihatin ya. Saya katakan bapak, yuk kita sama-sama nonton ini, maaf ya pak ya, saya mau menjelaskan tadi saya ada buktinya. Saya tunjukkan CCTV, saya ambil ke HP saya. Jadi nggak bisa diharapkan, bapak bisa bantu saya. Saya minta, ini kan mau maghrib pak jam 5, saya juga belum masak. Nanti bapak cari barang bapak, tolong laporkan ke saya, bapak ya. Anaknya nggak demam, gimana caranya minta tolong saya gitu kan bu. Padahal saya berdua itu nggak ada saksi lain, kalau saya dipukul bapaknya gimana? Saya membayangkan begitu ya. Tapi dengan tadi dengan keberanian ini anak HP-nya hilang karena HP ini juga yang punya orang tidak mampu dan belum selesai kreditnya. Coba nggak progres kan? Setelah itu saya masukkan tuh langsung panggil ya orang tuanya sepakat sama saya. Bapak sepakat ya cari anaknya ya, kan lapor ke saya. Saya pulang, anak bapaknya pulang, bapaknya jalan, saya masih ketemu sama bapaknya di digituin kenceng banget ternyata bapak nyari anaknya. Karena saya lagi ingin motor dia langsung kenceng gitu ya. Nggak lama saya langsung ke rumah 5:30 ngasih saya di sejarah saya dapat telepon. Bu, HP sudah balik. Anak yang terkena yang berdampak nih. Gimana caranya HP balik? Nggak tahu. Saya tidur ada di apa namanya? Di kasur saya karena rumah itu petakan. Positifnya kita kemarin kunjungan tuh jadi tahu anak-anak bermasalah dengan ekonominya. Anak petakan rumahnya saya udah bayangkan dia tidur di depan, HP mungkin dilempar aja kali, dilempar ke kasur karena lagi tidur. Emang gak ada yang tahu, ibu saya lagi keluar, bapak saya tidur. Lah iya, jangan kan HP, anak juga bisa hilang kayak gitu saya gituin. Oke, nggak lama saya tutup dari pembicaraan saya dengan ke sebelah si X yang kehilangan. Si Y tadi nelpon. Bu, saya sudah gagal. Dikit saya bercanda bu, akhirnya. Saya bercanda bu. Tapi bercanda dari jam 11 sampai jam 5 sore. Kan nggak bercanda main-main. Kalau lupa ada jadi dilipet deh gitu ya pikiran saya. Ya udah nak, besok kamu datang dengan orang tua ya. Saya nggak panjang-panjang. Datang besoknya saya tanyakan, saya perkenalkan. Ngomong nggak saya gimana? Kenapa? Apakah benar kamu lakukan tidak bu? Apakah kamu ini? Saya tanyakan. Enggak, saya minta dia nangis sendiri di depan mak bapaknya. Awasi cerita, oh ya sudah, jangan diulangi lagi. Apa yang kamu lakukan benar? Nah, enggak bu, saya salah bu, saya bercanda. Mau bercanda, kalau tidak itu tidak tepat. Karena itu juga dipergunakan untuk komunikasi orang tua dan anak. Itu, jadi tanpa sengaja aja saya bawa juga di CDP dan itu menjadi jadi pembahasan kami ya. Ya nggak secara langsung dapat feelingnya, tentu kita melakukan itu. Nah, segitiga restitusi tadi menstabilkan anak, kondisinya kan dia salah, tapi kita tidak menjudge dia, kamu salah nak, kamu pencuri, nggak bisa begitu sekarang. Kalau udah gitu anak bisa malah melakukan hal yang sebaliknya, bisa terjun bebas dia ya kan. Tapi diraih hatinya, kenapa dilakukan? Saya bercanda bu, saya kan ada masalah, terungkap ada masalah orang tuanya, anak dan banyak. Iya itu dampak kasih sayang lagi kan. Dan ujungnya mempertahankan hidup juga ujung-ujungnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seizin saya punya video singkat melakukan segitiga restitusi di kelas. Iya.
Bapak Ibu, izin itu sudah kita lakukan sebenarnya sering tanpa sengaja. Nah, hal yang tadi yang membuat anak supaya nyaman, supaya dia tidak merasa dijudge, dikatakan pembuat kesalahan dan sebagainya, ada kalimat kita ini manusiawi, kita pernah bersalah dan kita bukan satu-satu yang berbuat salah seperti itu. Itu akan membuat orang langsung, oh iya, gue ini lakukan ini, berarti bu guru juga pernah ya. Tapi apakah mesti dibolehkan validasi? Tidak, kita tidak setuju pakai memvalidasi kesalahan dia, tapi menggali apa kesadarannya seperti itu. Sehingga muncul di bapak ibu guru bisa, ayo kita bisa menyelesaikan masalah, kita cari solusinya. Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat seperti Mumai tadi gitu. Sehingga ditanyakan. Jadi besok kita awal tahun boleh buat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas itu kita ketuangkan dalam bentuk tulisan atau apa. Jadi ini nak sepakat kalau kamu berkesalahan, ini loh sanksinya, ini loh solusi seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, kalimat-kalimat yang membantu untuk memvalidasi kebutuhan anak itu dalam konteks segitiga restitusi bisa begini. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak harus melakukannya. Kita kasih pilihan ya. Kemudian kenapa alasannya melakukan? Apa pentingnya sih melakukan itu? Gitu. Kayak si Eti tadi buang sampah. Bener nggak? Nggak benar bu. Saya males bu. Kamu kan anak-anak kita sekarang jangan gitu. Abis makan tuh makanan sampah coba dilihat. Sembarangan aja. Kadang-kadang kita sebagai guru, nak sampah. Tapi itulah fungsi guru, mengingatkan kembali, menguatkan kembali, menuntun anak-anak seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya, kemerdekaannya, kemudian kasih sayangnya yang tadi ya, 5 kebutuhan tadi, sampai mempertahankan kehidupannya, survive dia seperti itu. Nah, baik. Menanyakan keyakinan, apa yang sudah dibuat, apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan yang dilakukan keyakinan kelasnya, secara universal apa yang disepakati sudah melanggar tidak, kemudian kelas yang ideal menurut anak-anak bagaimana, ini perlu kita tanyakan supaya menjalin komunikasi awal lebih lebih dapat kita, lebih feel kata orang-orang sekarang, supaya kelas besok lebih mudah kita mengelolanya setahun ke depan seperti itu. Baik, nah disiplin positif itu yang tadi teori kontrolnya, saya ada disiplin dan sebagainya, saya langsung saja. Dan yang terakhir, terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Monggo ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Sudah dari materi ya Bu ya. Ya, tadi sudah ada penguatan lebih detail dari restitusi, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Oh iya, boleh silakan mulai Salor. Iya, terima kasih waktunya. Ini kebetulan memang segitiga restitusi ini juga hal baru bagi saya. Ya, gitu. Seperti pernah dengar sih, cuman untuk lebih detailnya ya baru di sini. Cuman untuk secara aplikasi nyatanya, misalnya tadi ada identitas sendiri Identitas sendiri. Itu misalnya seperti apa ya kalau kita memiliki anak yang memiliki masalah, dimulai kan dengan itu ya secara detailnya atau realnya tindakan itu kalau minta dicontohkan gitu, karena memang hal baru bagi saya juga. Terima kasih. Terima kasih Mumai. Saya mencoba menanggapi, semoga tidak keliru Mumai ya. Segitiga restitusi tadi kan ada 3 ya. Iya. Jadi ada validasi tindakan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, anak kasusnya mungkin datang terlambat lah, barangkali ya. Anak datang terlambat gitu ya. Paling sering itu tuh. Jam 6.30 Bu Deti sudah buat tutup itu, Bu Deti anak terlambat. Tapi kan tadi terlambat kenapa? Suatu waktu kita nanya ke anak tuh, anak sadar dia terlambat. Ada anak yang sadar tuh kan langsung diam dia kan. Langsung dia udah paham itu dia terlambat, itu sudah yakin dia, berarti dia sudah meyakini kalau dia terlambat. Nah, identitas kan, iya kenapa dia terlambat, baru kita tanyakan alasannya, dia akan mengalir. Kalau alasan yang dibuat kan akan ketahuan kan, oh saya bannya kempes segala macam. Bahkan kadang-kadang orang tua, Bu maaf anak terlambat bannya kempes, ada saking itu mendebalkan keyakinan supaya nggak disalahin. Nah
gitu kan. Dia salah tapi kita validasi, kita diidentifikasi, oh ternyata dia terlambat karena bannya kempes. Tapi kan ada sih teman yang tidak, rekan guru juga tidak bisa menerima, sekali lagi itu watak barangkali ya, karakter ya. Tapi kalau dengan keyakinan segitiga restitusi, keterlambatan dia satu saja sebenarnya, dia datang saja sudah kita syukuri, walaupun terlambat dia tetap dia menghargai waktu, iya, walaupun waktunya keluar dari konteksnya karena terlambat tadi. Nah kemudian ditanyakan, enggak Bu, saya sudah dibangun pagi, saya sudah apa, karena ada kendala. Nah itu identitas tadi, identitas kenapa masalahnya. Kemudian kalau begitu tetap salah dong Mak, kamu kan tidak sesuai tuh keyakinan pasien terlambat dan sebagainya. Lagi dibalik lagi keyakinan pas dilanggar, tapi identitas masalah muncul, identifikasi dapat, munculnya validasi. Ya kalau begitu besok lain kali bilang sama ayah ya, sebelum jalan cek dulu motornya, cek dulu kondisi, atau datang lebih pagi lagi dan sebagainya, barangkali begitu ya. Jadi identitas itu supaya nyambung, oh iya saya melakukan ini karena ini gitu. Dan kemudian untuk validasinya, saya memang salah tapi bukan kesalahannya fatal, masih bisa diperbaiki. Kemudian yakin itu benar salah, tapi bagaimana keyakinan itu tidak diulangi lagi supaya menjadi keyakinan yang baik sesuai dengan aturan gitu Bu Maya. Terima kasih. Ya Ibu, berarti restitusi ini adalah berdialog dengan si siswa agar dia menyadari kesalahannya gitu ya Bu. Menyadari kesalahannya, tidak menjadi kolaborasi. Intinya restitusi ini kolaborasi. Ada sering anak melakukan kesalahan tapi dia takut menghadapi itu yang bahaya. Karena biasanya hukuman gitu ya Bu ya. Karena kita tidak menghukum dia, berarti kita menggali apa yang telah terjadi kan gitu ya. Itulah sekarang guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, bagus ya lagi guru sebagai manajer. Iya. Itu barangkali ya. Baik. Ternyata Bapak Ibu, hal-hal yang sudah dipaparkan oleh Bu Heni secara sadar atau tidak sadar sudah kita lakukan. Cuma muncul kembali dalam istilah baru gitu ya Bu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait 5 materi yang sudah dipaparkan tadi? Sudah jelas ya Bu ya? Baik. Insya Allah kita tercerahkan dengan informasi dan ilmu dari Bu Heni pada hari ini. Kita doakan semoga Bu Heni lancar terus dan lolos dalam seleksi CGP-nya. Amin. Langsung ke pajak nih Bu Heni ya. Baik. Berhubung tidak ada yang bertanya lagi ya, sudah terjawab semua pertanyaan, sudah dijawab juga oleh Bu Heni. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah dan yang lain menyesuaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah mendukung di seminar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 6 Jakarta. Di sini saya akan memberi umpan balik terkait pemaparan materi kemarin oleh CGP kita, yaitu Ibu Heni. Terkait pemaparan kemarin yang bekas di saya atau berkesan menurut saya ialah perbedaan antara kita memberi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, begitu ya Bu ya. Nah, jadi saya sekarang menyadari bahwa hukuman tidak baik diberikan kepada anak. Yang baik adalah memberikan konsekuensi dan restitusi kepada anak. Beginilah konsekuensi, beginilah restitusi. Begitu, dan itu ilmu yang luar biasa bagi saya sebagai pendidik bagi peserta didik. Terima kasih Bu Heni. Sebagai sumber dari segalanya, guru sifatnya hanya sebagai manajer di kelas, bagaimana mengelola kelas, bagaimana membangun interaksi antara anak satu dengan yang lain, sehingga bahwa tercipta suatu situasi pembelajaran yang sehat, mencerdaskan semuanya. Terima kasih. Apa yang saya mudah-mudahan bisa memberi makna bagi saya terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.